Bab 1030 Mantra Mahavairochana memurnikan dunia vs Perang Kaisar Iblis. Mundur. Di kegelapan langit, suara Harliye menggema di langit. Daratan Beizen sudah diratakan oleh pasukan domain iblis. Mereka sudah menyelamatkan orang yang bisa diselamatkan, sedangkan yang tidak bisa diselamatkan sudah berkorban di dalamnya. Pasukan Istana Surgawi dan keturunan Kaisar langsung serentak mundur. Peperangan ini terjadi sangat mendadak. Awalnya mengira persiapan sudah sangat matang, tapi tetap saja kewalahan melawan pasukan domain iblis. Harliye meletakkan Andrian Haotian ke orang yang ada di belakangnya. Peperangan adalah hal yang sangat sadis, tidak ada waktu untuk bersedih. Dia adalah pemimpin tertinggi dan harus bertanggung jawab atas semua orang. Pasukan domain iblis sangat kuat, memerlukan seluruh kekuatan dinasti Dacu barulah bisa mengalahkan mereka. Duar. Pertarungan yang sengit, pasukan domain iblis masuk ke daratan Beizen. Pasukan hitam pun menguasai seluruh wilayah. Pasukan Istana Surgawi, keturunan Kaisar terus mundur hingga pegunungan yang jauh barulah berhenti. Pembentukan formasi. Teriak kuat Ketua Aula Cabang 9 Istana Surgawi. Seketika, pasukan yang menelan kekalahan langsung berbaris rapi membentuk formasi di langit ilusi. Wush. Kemudian, formasi pembunuhan memenuhi langit ilusi. Ada sekitar ratusan ribu formasi batasan wilayah yang melindungi, lalu 20-an senjata ajaib level langit yang melindungi, menunggu pasukan domain iblis datang. Bawa pergi semua yang bisa dibawa, yang tidak bisa langsung hancurkan saja. Suara Harliye yang tegas langsung menggema di langit. Setelah mendengar perkataan ini, orang-orang yang lemah langsung mundur. Perkataan Harliye memiliki maksud yang dalam. Beicu pasti akan dikuasai musuh. Pasukan Istana Surgawi akan mundur sampai wilayah Nancu. Pertarungan sengit ini mereka tidak boleh meninggalkan sedikit pun harta kepada pasukan domain iblis. Harliye memilih menyerang pasukan domain iblis di sini karena ingin mengulur waktu. Beicu memerlukan waktu memindahkan harta pelatihan. Andreas Yang dan lainnya juga memerlukan waktu membawa manusia awam keluar dari Nancu. Nancu memerlukan waktu memperkokoh benteng pertahanan, karena ini adalah benteng pertahanan yang paling terakhir dinasti Dacu. Hal yang sangat susah untuk menghancurkan tiang penyangga langit iblis. Naga kuno mistik memandang ke arah Beicu. Meski berjarak jauh, mereka juga bisa melihat jelas pilar iblis itu. Jumlah pasukan domain iblis lebih banyak puluhan kali lipat dari kita. Mereka lebih kuat, kita harus mengandalkan apa untuk kembali ke daratan Beizen. Ekspresi wajah Jeanne menjadi serius. Karafli, kalau aku gugur, kamu adalah Master Suci Istana Surgawi selanjutnya. Ketika mereka berdua sedang bercanda, Harliye yang berdiri di langit ilusi mendadak berbicara. Perkataannya seperti sedang menyampaikan kata-kata terakhir. Kamu, jangan sembarangan, ujar naga kuno mistik. Di dinasti Dacu, hanya aku yang bisa masuk sampai tiang penyangga langit iblis itu. Nada suara Harliye sangat tenang. Aku, naga kuno mistik ingin membalas, hanya saja dia sendiri tidak tahu harus berkata apa. Iya. Menggunakan keabadian surgawi masuk ke dalam lubang hitam ruang hampa agar bisa menghindari pasukan domain iblis. Hanya Harliye yang memiliki kekuatan seperti ini di dinasti Dacu. Namun, naga kuno mistik juga tahu, bisa sampai di depan tiang penyangga langit iblis berbeda dengan bisa menghancurkan tiang penyangga langit iblis. Pasukan domain iblis mana mungkin akan lengah dalam melindungi tiang penyangga langit iblis. Dengan kekuatan Harliye seorang diri, mana mungkin bisa mengalahkan para master alam Kaisar Semu. Datang. Pada saat naga kuno mistik sedang berpikir, suara Francisco Xiao menggema di langit. Melihat ke arah jauh,
pasukan domain langit sudah muncul membuat para kultivator istana surgawi ketakutan. Serang! Harley langsung mengayunkan pedang menunjuk ke arah pasukan domain iblis. Seketika, formasi pembunuhan langit ilusi, senjata ajaib level langit langsung bangkit dan memancarkan cahaya ilahi. Pepef, pepef, pepef. Pasukan domain iblis baru sampai langsung kewalahan, satu persatu pasukan domain iblis jatuh dari langit. Meski demikian, pasukan domain iblis tetap menyerang dan tidak takut mati. Ditambah lagi, pasukan domain iblis sudah melakukan penyiapan yang matang. Mereka mengeluarkan formasi pembunuhan zaman kuno dan berhasil menahan cahaya ilahi ajaib pasukan surgawi dan berhasil menaklukkan formasi batasan wilayah. Serang! Para panglima domain iblis tersenyum remeh. Ho, mi, hong. Seketika semua prajurit istana surgawi langsung beranjali dan membacakan mantra Sang Buddha. Suara mantra menggema dan membentuk cahaya Buddha yang menyinari dunia ini. Pepef, pepef. Pasukan domain iblis yang baru menyerbu langsung merasa panas ketika mendengar suara suci ini. Orang yang memiliki kultivasi kuat merasa sakit kepala saja. Mantra Mahavairocana memurnikan dunia. Panglima Kaisar Iblis mendengus, seolah-olah mengetahui bahwa mantra memurnikan dunia Sang Buddha muncul demi melenyapkan iblis jahat. 2R. Suara dengusan Panglima Domain Iblis membuat langit bumi retak. Seketika, 9 gendang kuno dikeluarkan. Gendang ini memiliki ukuran besar dan diukir penuh pola iblis. Senjata Kaisar Ekstrim. Ekspresi wajah Jeanne langsung berubah dan seolah-olah tidak percaya. Lebih tepatnya, adalah senjata Kaisar Ekstrim yang sudah kusam. Tak kusangka domain iblis memiliki begitu banyak senjata Kaisar Ekstrim. Meski kusam, kekuatan juga tidak boleh diremehkan. Ujar naga kuno mistik dengan ekspresi wajah jelek. Dong, dong, dong. Pasukan domain iblis mulai memukul gendang. Seiring suara gendang menggema, muncul sosok raksasa di pasukan domain iblis yang memakai armor besi, bagaikan iblis zaman primitif, memiliki aura yang kuat dan menggemparkan dunia. Suara gendang yang kuat bagaikan mantra iblis, membuat orang merasa panik dan ketakutan. Ho, mi, hong. Semua orang pasukan istana surgawi langsung membakar kekuatan kultivasi dan melafalkan mantra Mahavairocana memurnikan dunia. Seketika muncul pratima Buddha di belakang mereka yang memancarkan cahaya terang yang menyinari dunia. Dengan demikian, mantra Mahavairocana memurnikan dunia beradu dengan suara iblis. Boom! Permukaan tanah langsung retak dan muncul lubang hitam. Pepef. Pepef, pepef. Mantra Mahavairocana memurnikan dunia beradu dengan suara mantra iblis. Kekuatan yang menakutkan ini, tidak peduli pasukan domain iblis atau kultivator istana surgawi, semuanya mati. Boom! Permukaan tanah retak, pratima Buddha suci pun ambruk. Mantra Mahavairocana memurnikan dunia kalah, atau bisa dibilang pasukan istana surgawi kalah. Mantra Buddha dikalahkan oleh mantra iblis, hingga formasi batasan wilayah juga hancur. Bunuh! Suara gendang iblis berhasil mengalahkan mantra Mahavairocana memurnikan dunia, juga menghancurkan formasi batasan wilayah istana surgawi. Para panglima iblis langsung mengayunkan tembiang perang ke arah pasukan domain iblis. 2R. Seketika, muncul kereta perang zaman kuno di dalam pasukan domain iblis. Setiap kereta ada prajurit iblis yang berdiri tegak memakai armor hitam dan memegang tombak perang. Di belakang kereta perang adalah pasukan domain iblis. Serang! Ketua Aula Cabang 9 Istana Surgawi juga mengayunkan pedang dan mengaktifkan formasi pembunuhan untuk bertarung dengan pasukan domain iblis. Semua pasukan menyerang, energi membunuh langsung membumbung tinggi ke langit. Bersambung.
Bab 1031. Dulu musuh, sekarang menjadi rekan seperjuangan. Pepef, pepef, pepef. Peperangan dimulai, korban berjatuhan dan darah mencemari permukaan tanah. Ini adalah peperangan antar kultivator, tapi nyawa bagaikan tidak berharga. Kultivator alam langit semu juga tidak berdaya. Wush! Harley mengayunkan pisau sueling dan bertarung dengan Panglima nomor 1 Kaisar Iblis Petir. Boom! Naga kuno mistik mengikuti di belakang, satu tangan menghantam ke langit ilusi dan bertarung dengan Panglima nomor 1 Kaisar Iblis Langit. Jeanne mengeluarkan serangan maut dan bertarung dengan Panglima nomor 1 Kaisar Iblis Angin. Kaisar Pisau bertarung dengan Panglima nomor 1 Kaisar Iblis Bumi. Raja Ouyang bertarung dengan Panglima nomor 1 Kaisar Iblis Jinyu. Sebenarnya Alones, leluhur Sekte Langit, Jelvin Zong, keturunan Kaisar dan lainnya bertarung dengan masing-masing Panglima Kaisar Iblis. Boom, bok, duar. Pertarungan sangat sengit, prajurit bertarung dengan prajurit, Panglima bertarung dengan Panglima. Hanya saja, dimulai dari awal pasukan Istana Surgawi sudah berada di bawah angin. Pasukan domain iblis adalah master tingkat langit dan jumlahnya lebih banyak dari pasukan Istana Surgawi. Pepef. Di langit ilusi, Panglima Iblis Petir luka parah, Harley langsung membelah tubuhnya. Tubuh asli adalah alam Kaisar Semu. Panglima Iblis Petir mengaum kuat. Badannya bergetar lalu muncul perisai petir di badannya. Tangan memegang tombak perang yang diselimuti petir hitam. Harley langsung menyerang, tebasan 8 penjuru langsung menebas ke arah Panglima Iblis Petir. Wush! Bejana ilahi zaman keos keluar dan memancarkan kekuatan ilahi. Pepef. Seketika, Panglima Iblis Petir langsung terpelanting dan hampir jatuh dari langit ilusi. Harley terbang mendekat lalu menghantam. Kiat! Panglima Iblis Petir menjerit, lalu muncul mata ketiga di keningnya. Mata ketiga memancarkan cahaya ilahi yang ingin melenyapkan raga asli Harley. Harley mendengus, kemudian mengangkat tangan menghancurkan cahaya ilahi petir itu. Ada kekuatan misterius yang berkumpul di telapak tangan dan menghantam ke arah dada Panglima Iblis Petir. Ah! Panglima Iblis Petir langsung menjerit, tapi kekuatan telapak tangan itu terus menyerap sumbernya, menggerogoti jantung dan fisiknya. Tidak peduli tulang maupun saraf, semuanya lenyap. Melihat keadaan ini, prajurit Panglima Iblis Petir langsung menyerbu dan ingin menyelamatkan Panglima mereka. Hah! Harley menghantam segel misterius itu. Bejana ilahi zaman keos, peta ilahi 9 negara, pisau sueling menyatu dan membunuh semua prajurit iblis yang mendekat. Mati sana! Tombak menusuk ke badan Panglima Iblis Petir. Harley langsung menyerang dan memenggal kepala Panglima Iblis Petir. Ah! Hanya tersisa kepala yang terus meraung kuat. Asalkan roh tidak punah, maka fisik masih bisa bentuk kembali. Akan tetapi, Harley tidak memberikan kesempatan kepadanya. Harley langsung mengambil mata surgawi yang ada di kening Panglima Iblis Petir dan menelan sumber mata surgawinya. Kemudian, mengeluarkan kekuatan reinkarnasi menghancurkan kepala, roh dan lautan kesadaran Panglima Iblis Kaisar. Pepef, pepef. Beberapa pertarungan lainnya, naga kuno mistik dan Jeanne berhasil memenangkan pertarungan dan membunuh Panglima Iblis Angin dan Panglima Iblis Langit. Pepef, pepef. Selanjutnya, ada korban yang berjatuhan dari langit. Raja Ouyang membunuh Panglima Iblis Jinyu dan Kaisar Pisau membunuh Panglima Iblis Bumi. Kondisi ini menyemangati orang-orang Partau Tianxuan. Mereka adalah sekelompok alam Kaisar Semu domain iblis, tidak menyangka dibunuh oleh sekelompok alam langit semu. Untung saja mereka berada di dinasti Dacu, kalau di tempat lain, mungkin Harley dan lainnya yang akan mati. Pepef, pepef. Di langit ilusi, ada dua sosok yang jatuh,
leluhur keluarga Su mati bersama dengan seorang panglima iblis. Kakek Desti Su menangis. Dia yang bersedih sama sekali tidak mengetahui kalau ada tombak perang yang menembak ke arahnya. Hiat, Winston Hu menyerang lalu mematahkan tombak perang itu. Prajurit iblis yang menyerang langsung dibunuh mati. Pepef, pepef. Terus-menerus korban berjatuhan dari langit ilusi. Zulkarnain Sangguan meledakkan diri sendiri dan mati bersama dengan seorang jenderal iblis. Alphonse Situ mengeluarkan roh senjata spiritual atribut, membunuh seorang jenderal setan. Leluhur keluarga Siong menggerakkan teknik rahasia. Blood Burial membunuh seorang jenderal setan kaisar iblis langit. Melihat satu persatu leluhur meninggal, kultivator istana surgawi langsung bersedih serentak membakar esensi sejati untuk menolong. Semua orang mulai bersedih. Ini adalah kekejaman dari peperangan, melihat saudara terdekat meninggal, tapi tidak ada waktu bersedih. Tidak ada yang tahu siapa yang bisa bertahan hidup. Pepef. Di langit ilusi, Harley membunuh seorang jenderal setan, kemudian membuka keabadian dan masuk ke dalam lubang hitam ruang hampa. Ingin menghancurkan tiang penyangga langit iblis, dia hanya teringat satu cara ini saja. Bisa menghindari pasukan domain iblis, dia barulah ada kesempatan menghancurkan tiang penyangga langit iblis. Boom, boom. Setelah dia pergi, peperangan tetap berlangsung. Meski domain iblis sudah gugur banyak panglima, tapi tetap memiliki master hebat yang banyak. Jumlah prajurit juga puluhan kali lipat dari pasukan istana surgawi. Pasukan istana surgawi dan keturunan kaisar terus mundur, sama sekali tidak bisa menahan serangan beruntun pasukan domain iblis. Apa kalian mengira tidak ada orang hebat di dinasti Dacu? Pada saat ini, suara keras menggema di langit. Langit langsung muncul sosok rakasa, sekali dilihat dengan jelas, ternyata Yu Jiangkui, Raja Demon. Dia langsung membunuh seorang jenderal setan. Raja Demon. Boom. Pada saat semua orang termenung, langit ilusi kembali terbuka, lalu muncul sekelompok siluman yang dipimpin oleh Raja Siluman Tiada Taraf. Setelah Raja Siluman muncul, langit di bagian timur kembali bergetar, gelombang laut darah yang kuat langsung menerjang. Boom. Langit ilusi kembali terbuka, muncul seorang sosok raksasa. Raja Iblis Tiada Taraf juga datang. Raja Sihir memakai armor menarik pedang keluar dan memancarkan aura yang sangat kuat. Serang. Suara teriakan yang kuat, lalu muncul sosok berwibawa memakai armor dan menggenggam pedang pembunuh kuno. Raja Pemakan Jiwa. Boom. Terdengar suara ledakan kuat, langit dan bumi bergetar. Raja Yama memakai armor kuno dan menggenggam tombak perang dan diikuti oleh prajurit setan. Serang. Raja-raja dinasti Dacu mulai ikut dalam peperangan ini. Melihat kondisi ini, pasukan istana surgawi dan keturunan kaisar langsung tercengang. Fenomena ini membuat orang merasa tidak nyata, para raja dan adalah musuh bebuyutan 9 kaisar. Mereka tidak pernah menyangka para raja akan datang membantu. Hanya saja, mereka tidak mungkin tahu, Raja Tiada Taraf ini hampir menjadi kaisar di wilayah ini. Mereka dari awal menganggap wilayah ini adalah rumah mereka. Dinasti Dacu terjadi kekacauan internal dan mereka kalah. Meski demikian, mereka juga tidak menerima ada orang yang menjajah wilayah mereka. Kalau membiarkan domain iblis bisa merajalela di dinasti Dacu, maka roh 9 kaisar dinasti Dacu juga akan meremehkan mereka. Musuh sudah di depan rumah, masa kalian masih diam saja? Akan tetapi, para raja ikut bertarung bukan hanya menjaga muka. Mereka adalah raja yang sudah hidup lama, mana mungkin tidak mengetahui kehebatan dari domain iblis. Mereka tidak ikut bertarung, maka istana surgawi dinasti Dacu pasti akan kalah. Mereka sadar, kalau ingin mengalahkan domain iblis,
harus mengeluarkan seluruh kekuatan bertarung dinasti Dacu. Serang. Melihat para raja ikut bertarung, pasukan istana surgawi dan keturunan kaisar mulai semangat. Tidak hanya para raja, juga ada kultivator mandiri juga datang membantu. Istana surgawi dinasti Dacu yang mundur langsung semangat mengalahkan pasukan iblis langit. Sekelompok patua alam kaisar semu yang ada di dalam istana partai Tianxuan langsung tercengang melihat kultivator dinasti Dacu berhasil mengadang pasukan domain iblis. Apakah ini yang kalian bilang lemah? Teresa Donghuang berkata dengan santai. Kami sudah meremehkan mereka. Seorang kakek tua menyindir diri sendiri. Meski demikian, kondisi dinasti Dacu juga dalam bahaya. Seorang kakek tua berbaju ungu mengerutkan kening dan berkata, pasukan domain iblis terus menyerang, dinasti Dacu masih bisa menahan berapa lama. Tidak peduli seberapa kecil harapan, pasti ada mukjizat. Teresa Donghuang menghirup napas dalam-dalam. Bersambung. Bab 1032. Adegan yang mengharukan. Di dalam lubang hitam ruang hampa yang tidak bertepi, Harley Ye bagaikan sebuah cahaya terus melintasi. Sepanjang perjalanan juga terjadi beberapa kekacauan di dalam lubang hitam ruang hampa. Di sana adalah tempat yang sangat kacau, meski dia sangat kuat, juga tidak berani masuk ke dalam. Jadi, dia memilih jalan lain, melewati tempat kematian kembali ke jalan yang sebelumnya. Tujuan dia sangat jelas, pergi menuju tiang penyangga langit iblis daratan Beizen. Harus mengalahkan sang pimpinan. Dia tahu teori ini, sepanjang kariernya juga sudah berhasil berkali-kali. Hanya saja, kali ini dia juga tidak ada keyakinan bisa berhasil. Tetapi bagaimanapun juga harus dicoba. Apabila bisa menghancurkan tiang penyangga langit iblis, maka dinasti Dacu akan damai sejahtera. Saat ini, para raja seharusnya sudah ikut bertarung. Di perjalanan, Harley Ye berkomat kamit, seolah-olah sudah menebak dari awal. Harley Ye menenangkan hati dan pikiran, lalu mendadak berputar arah, menghindari reruntuhan batu yang ada di depannya. Reruntuhan batu ini sangat aneh, setiap batu memiliki energi membunuh yang kuat, bahkan dia juga tidak bisa menahannya. Boom, boom. Pada saat Harley Ye berusaha maju, tetap terjadi peperangan sengit di dinasti Dacu. Para raja ikut bertarung memberi dukungan besar kepada istana surgawi dinasti Dacu. Hanya saja, pasukan domain iblis terus bertambah, kondisi pun memihak ke arah mereka. Dinasti Dacu kembali menelan kekalahan dan terus mundur hingga ke tanah Zongtong di Beichu barulah berhasil menekan kembali. Lagi-lagi muncul di pegunungan. Ada banyak kultivator dinasti Dacu yang masuk ke dalam dan langsung jatuh tumbang di dalamnya. Mereka bersandar di batu besar dan meneteskan air mata kesedihan. Ada banyak kerabat dekat mereka yang meninggal. Sekarang barulah ada waktu istirahat, mereka barulah bisa mengenang kembali mereka. Pembentukan formasi. Ketua Aula Cabang 9 Istana Surgawi kembali berteriak, karena pasukan domain iblis kapan saja bisa mengejar sampai di sini. Sebagian besar dari mereka mengusap air mata lalu bangkit dengan lemas dan membentuk formasi. Kali ini, keturunan 9 kaisar dan para raja juga ikut membentuk formasi pembunuhan di langit ilusi. Formasi batasan wilayah terbentuk dan siap untuk bertarung. Semoga dia bisa berhasil. Di puncak gunung, naga kuno mistik menatap ke arah daratan Beizen. Dia luka parah dan darah terus mengalir keluar dari bibirnya. Wajahnya sangat pucat, energi naga yang ada di tubuhnya juga mulai redup. Jeane, Raja Ouyang dan Kaisar Pisau juga memiliki kondisi yang sama dengan naga kuno mistik. Kalau dilihat dari segi jumlah orang, mereka kalah telak. Rata-rata 1 lawan 10, mereka bisa hidup dan berdiri di sini, semuanya karena kegigihan mereka.
Tak kusangka kamu begitu akrab. Di puncak gunung yang lainnya, Melissa Qianxiang berkata dengan suara kecil, kemudian menoleh ke arah Raja Yama yang ada di sampingnya. Raja Yama sama seperti Pupet, hanya diam saja. Raja Yama hanya diam dan menatap ke arah langit ilusi. Dia tidak berbicara bukanlah menandakan dirinya berdarah dingin. Waktu itu dia dengan Kaisar Yue menaklukkan dunia, hanya saja gagal. Kaisar Yue sudah meninggal sangat lama, tapi dia tetap mengingatnya. Dia sama sekali tidak menyangka akan bertarung bersama putrinya melawan musuh masa lalu. Kalau ayah melihatnya, dia pasti akan bahagia. Di puncak gunung yang tinggi, Brahmadi yang sudah tua memandang ke arah langit ilusi dan tersenyum manis. Kamu jangan bahas dia lagi, dengus Raja Iblis. Sudah lewat begitu lama, kamu seharusnya melupakannya saja. Raja Ouyang tersenyum dan lanjut berkata, waktu itu, aku bersama dia bertarung dengan musuh, sekarang malah bersamamu bertarung dengan musuh, aku seharusnya merasa bangga. Karena kita tetap bisa bersama melindungi wilayah ini. Raja Iblis hanya diam saja, kemudian teringat masa lalu yang bersinar. Dia yang pensiun begitu lama, tidak menyangka akan berdiri dengan musuh di pihak yang sama. Jangan terus menunjukkan wajah datar dong. Nih, minum arak, aku mewakili ayahku bersulang denganmu. Di puncak gunung lainnya, Rajendra Long tersenyum, lalu memberikan segelas arak kepada Raja Sihir. Kamu dan ayahku adalah musuh bebuyutan, pasti tidak pernah minum arak bersama, kan? Dia tidak pernah minum arak, ujar Raja Sihir. Akan tetapi dia tetap menerima gelas arak yang diberikan Rajendra Long. Orang yang paling memahami dia, mungkin adalah musuh. Mari kita bersulang. Di puncak gunung lainnya, Raja Suan dinasti Dacu mengangkat segelas arak lalu dituangkan ke lantai. Seumur hidup ini aku tidak pernah bertarung dengan Raja Dewa tiada taraf, mungkin ini akan menjadi penyesalan dalam hidupku. Di sisinya ada seorang manusia yang memakai pakaian serba hitam, tidak bisa melihat jelas wajahnya, aura pun tersembunyi. Tidak lebih lemah dari Raja Suan dinasti Dacu, dia adalah Master Suci dinasti Dewa Pembunuh. Setelah Raja Dewa dan Putra Suci meninggal, dinasti Dewa Pembunuh langsung pecah belah. Dialah orang yang mempersatu dinasti Dewa Pembunuh. Dialah orang yang membawa pasukan dinasti datang ke sini dan bertarung dengan musuh. Kalau dari senioritas, aku seharusnya memanggilmu paman. Di puncak gunung, Rizka Nanming tersenyum, lalu menoleh ke arah Raja Pemakan Jiwa yang ada di sampingnya. Setelah mengalahkan domain iblis, kita tetaplah musuh, ujar Raja Pemakan Jiwa. Semoga kita masih hidup. Rizka Nanming tersenyum, dia sama sekali tidak takut dengan kematian. Kaisar Suan saja bisa bekerja sama dengan musuh sebelumnya, ada hal apa lagi yang lebih menakutkan? Kaisar Yan, aku berutang budi padamu. Di puncak gunung, Raja Demon melirik ke samping, lalu lanjut berkata, tidak bisa bersamamu mengalahkan musuh, tapi generasi muda kita bisa bekerja sama mengalahkan musuh juga termasuk lumayan. Sekte Suan dinasti Dacu. Di puncak gunung, Raja Darah melihat orang Sekte 3, tapi menunjukkan ekspresi wajah sedikit masam. Generasi pelanjut Suan Chen bisa dikatakan sangat hebat, hanya saja Kaisar tiada taraf sudah tiada. Ayahku orang seperti apa? Di puncak gunung lainnya, Tresno Zhou tersenyum menoleh ke arah Raja Siluman. Seorang preman brengsek, Raja Siluman tersenyum. Jawaban dia membuat Tresno Zhou merasa canggung, untung saja dia memiliki mental yang kuat, untung saja kondisi hari ini sedikit berbeda. Kalau tidak, karena jawaban ini mungkin akan memulai peperangan besar antar dinasti Dewa Tianfu dan klan Siluman. Melihat masih ada begitu banyak orang yang berdiri di puncak gunung, semua orang merasa terharu dan bahagia.
Keturunan kaisar dan para raja bekerja sama, ini seharusnya fenomena yang indah. Dari sisi lain, mereka seharusnya berterima kasih kepada iblis lingit. Kalau bukan mereka, dinasti Dacu yang penuh kekacauan ini tidak mungkin akan kerja sama seperti ini. Datang. Tidak tahu siapa yang berteriak kuat. Setelah mendengar teriakan ini, pasukan istana surgawi, keturunan kaisar, atau para raja dan kultivator mandiri, mereka serentak memandang ke satu arah. Pedang pembunuh yang ada di tangan mereka bergetar dan memancarkan energi membunuh. Duar, duar. Di langit ada sekelompok kegelapan yang akan menguasai wilayah ini. Serang. Ayo bertarung. Tidak perlu banyak bertanya, istirahat tidak sampai 3 detik, peperangan kembali terjadi. Menarik, Kaisar Iblis Petir kembali tersenyum, seolah-olah berjarak ratusan ribu mil, sudah bisa melihat hasil dari peperangan ini. Aku sangat suka melihat ekspresi penderitaan mereka ini. Kaisar Iblis Petir tersenyum, dan memancarkan aura dingin. Peperangan ini akan terasa membosankan kalau mudah dikalahkan. Perintah semua pasukan domain iblis tidak perlu terburu-buru. Biarkan mereka istirahat, aku paling suka melihat mereka panik. Menarik, aku, Kaisar Iblis Bumi masih tidak berkata satu kata pun, hanya mengeriutkan kening dan menghantam tinjunan ke arah langit ilusi. Wush! Muncul cahaya pisau emas di langit ilusi. Memiliki kekuatan yang kuat dan berbahaya. Memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi. Bahkan dari kekuatan yang dia miliki juga susah untuk menahan serangan ini. Pepef. Tebasan Kaisar Iblis Bumi langsung tepat di serangan pedang G. Meski dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat, tulang lengannya juga retak. Yang anehnya adalah dia tidak melihat siapa yang menyerangnya. Jangan pergi. Teriak Kaisar Iblis Jinyu. Dia mengulurkan telapak tangan raksasa, tapi gagal menangkap orang yang di depannya. Lubang hitam ruang hampa. Kaisar Iblis Bumi tersenyum licik dan terus menatap ke arah langit ilut. Kita melupakan mata keabadian 6 jalan, ucap Kaisar Iblis Jinyu. Jaga tiang penyangga langit iblis, teriak Jenderal Iblis Petir. Semua prajurit langsung bergegas di sekeliling tiang penyangga langit iblis. Menyergap dari lubang hitam ruang hampa, orang itu pemberani sekali. Kaisar Iblis Langit, kamu masih tidak membantu, teriak beberapa kasiar iblis yang serentak menoleh ke arah raja. Baik, baik, Kaisar Iblis Langit tersenyum lalu menggerakkan bola lehernya. Akan tetapi, muncul lubang hitam hampa terlebih dahulu. Segel bulan purnama diaktifkan, kemudian membentuk sebuah pusaran tubuh. Seketika Kaisar Iblis Langit menghilang. Pepef. Harley yang berada di dalam lubang hitam ruang hampa langsung muntah darah. Jarak terlalu jauh dan muncul salah perkiraan. Ditambah lagi kekuatan beberapa Kaisar Iblis sangat kuat, dia baru sampai langsung mundur. Harley langsung berpindah keluar. Dia baru jalan keluar dan belum berdiri stabil, sebuah telapak yang dipenuhi segela dan membawa kekuatan sihir yang kuat. Aku sudah meremehkanmu. Di dalam kegelapan, terdengar suara yang menakutkan dan meremehkan. Seketika, muncul sosok yang kekar berjalan keluar, memakai armor hitam dan berambut panjang. Dari tatapan mata bisa melihat kewibawaannya bagaikan seorang iblis hebat tiada taraf. Tak kusangka kamu juga masuk ke lubang hitam ruang hampa. Harley berdiri diam, kemudian menggenggam erat pisau suiling, lalu kesadaran ilahi terus menyebar dan ada orang pertama yang masuk, maka pasti ada orang kedua, dia harus lebih siaga. Segala ini sudah di luar dugaannya, dirinya sama sekali tidak menyangka akan ada perubahan sebesar ini. Akan tetapi, setelah melihat jelas wajah Kaisar Iblis Langit, Harley mengedipkan kedua matanya, kamu berdarah.